Halo semua. Karena banyak teman-teman yang bertanya tentang nabi seperti Musa di dalam Ulangan 18:18 adalah Muhammad atau Yesus, jadi saya buatkan video ini. Namun sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman yang muslim. Menurut kamu, Alkitab itu adalah kitab yang masih asli atau sudah palsu? Kalau menurut kamu Alkitab itu adalah kitab yang sudah palsu, ngapain kamu cari nubuat tentang Muhammad di dalam Alkitab? Kalau kamu berkata bahwa Alkitab adalah kitab yang sudah palsu, dan kamu berkata bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab, artinya kamu sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan oleh kitab palsu. Dengan demikian, kamu sendiri yang berkata bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Jadi gimana? Sekarang udah pada setuju ya bahwa Alkitab adalah kitab yang asli? Oke, sekarang kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, semua umat muslim dan Kristen sepakat bahwa engkau yang dimaksud di dalam Ulangan 18:18 adalah Musa. Tetapi banyak umat muslim yang berkata bahwa Ulangan 18:18 itu adalah nubuat tentang Muhammad. Dan banyak umat Kristen yang berkata bahwa Ulangan 18:18 ini adalah nubuat tentang Yesus. Untuk menjawab hal ini, kita harus mendefinisikan apa sih maksudnya seperti Musa. Ukuran siapa yang mau kita pakai? Ukurannya umat Muslim atau ukurannya umat Kristen? Bagaimana kalau kita pertama pakai ukuran umat Muslim dulu, lalu kita pakai ukuran umat Kristen? Oke? Nah, menurut ukuran umat Muslim, orang yang dijanjikan di dalam Ulangan 18:18 adalah seorang nabi yang membawa ajaran. Betul ya? Kita juga lihat di sini, ada kata di antara saudara mereka. Dan biasanya, umat Muslim menggunakan Ulangan 34 ayat 10 untuk berkata bahwa nabi yang dimaksud bukan dari Israel. Yuk kita baca Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan bertatapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Ulangan 34 ayat 10 ini tidak diakhiri dengan titik, tetapi diakhiri dengan koma. Artinya kalimat ini belum selesai. Yuk kita baca yang lengkap. Ulangan 34 ayat 10-12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan bertatapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jelas ya? Ayat ini bukan berkata tidak ada lagi nabi dari Israel. Juga bukan mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi dari Israel yang melakukan tanda dan mujizat. Tetapi tidak ada lagi nabi dari Israel yang melakukan tanda dan mujizat terhadap Firaun dan Mesir. Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Paham ya? Masih banyak nabi dari Israel setelah Musa, guys. Salah satunya teman-teman yang Muslim tahu Nabi Yunus kan? Itu orang Israel, guys. Dan Nabi Yunus datang setelah Nabi Musa. Jadi klaim teman-teman bahwa ayat ini berkata tidak ada lagi nabi dari Israel, jelas salah ya. Yuk sekarang kita balik ke Ulangan 18:18. Jadi dari antara saudara-saudaramu itu siapa? Yang jelas bangsa Israel. Karena Musa berbicara kepada bangsa Israel. Dan buktinya banyak nabi dari Israel setelah Musa. Teman-teman Muslim percaya bahwa Yunus adalah nabi kan?
Artinya Nabi Yunus juga sudah memenuhi nubuat tentang nabi seperti Musa di dalam Ulangan 18:18. Tapi biar teman-teman yang muslim puas, teman-teman klaim Muhammad adalah orang yang dijanjikan karena Muhammad adalah keturunan Abraham dari Ismail. Iya kan? Yuk kita baca ini. Kejadian 16 ayat 3. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu diberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi Hagar adalah orang Mesir. Oke? Yuk kita lanjut baca ini. Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi keturunan Ismail kemana? Ke Mesir, bukan ke Arab. Hagar adalah orang Mesir, dan setelah diusir dari Abraham, Hagar membawa Ismail kembali ke Mesir. Ini adalah Mesir, ini adalah Arab. Jauh guys. Orang Arab bukan keturunan Ismail. Jadi kesalahan pertama klaim teman-teman yang berkata bahwa Muhammad masuk hitungan karena Muhammad adalah keturunan Ismail adalah karena Muhammad berasal dari Arab, bukan dari Mesir. Seharusnya teman-teman berkata bahwa Muhammad berasal dari Mesir, baru bisa bilang Muhammad adalah keturunan Ismail. Kesalahan kedua, Ismail adalah pamannya Israel, bukan saudaranya Israel. Ismail adalah anaknya Abraham. Israel adalah cucunya Abraham. Israel adalah nama lain dari Yakub, dan saudaranya Yakub adalah Esau, bukan Ismail. Jadi seharusnya teman-teman berkata bahwa Muhammad adalah keturunan Esau, bukan keturunan Ismail. Baru teman-teman bisa klaim bahwa Muhammad adalah nabi keturunan saudaranya Israel. Paham ya? Tapi nggak apa-apa. Biar teman-teman muslim lebih puas lagi, walaupun sebenarnya Muhammad nggak masuk hitungan, kita ikutin dulu maunya teman-teman. Oke? Nah, karena teman-teman yang muslim maksa Muhammad adalah keturunan Abraham dan boleh klaim sebagai nabi seperti Musa di dalam Ulangan 18:18, berarti kita bisa memasukkan nama-nama lain berdasarkan ukuran yang sama. Salah satunya adalah Lao Tse, nabi dari Cina. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa Lao Tse bisa masuk ke dalam pertandingan nabi seperti Musa, yuk kita baca ini. Kejadian 25 ayat 1-6. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanak Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan adalah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian adalah Eva, Ever, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semua keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gunik-guniknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ke tanah timur itu kemana? Ke China, lewatin India. Lao Tse adalah pendiri agama Taoisme dan mempunyai kitab suci yang berjudul Tao Te Ching. Taoisme itu adalah agama monoteis. Tao itu artinya adalah Theos, God. Oke? Jadi sah bahwa Lao Tse bisa masuk persyaratan pertandingan nabi seperti Musa, sesuai dengan ukuran teman-teman yang muslim. Dan teman-teman yang Buddha juga bisa klaim dengan cara yang sama untuk Nabi Siddhartha Gautama dari India. Jadi apakah cuma Muhammad aja yang cocok untuk disebut Nabi seperti Musa dengan ukuran yang teman-teman muslim pakai? Enggak.
Banyak orang yang bisa melakukan dengan trik yang sama seperti yang teman-teman Muslim lakukan, jika mereka mau. Sekarang kita mau mendefinisikan apa lagi maksudnya seperti Musa. Kalau teman-teman Muslim berkata bahwa Muhammad adalah nabi seperti Musa karena bukan bangsa Israel, pemimpin agama dan pemimpin politik, lahir normal, punya istri banyak, punya anak, mati normal, menaklukkan Palestina dan lain-lain, saya bisa kasih nama lebih banyak lagi dengan kriteria yang sama. Kaisar Vespasian dari Romawi, Antiochus IV Epiphanes, Raja Kores, Raja Nebukadnezar, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau teman-teman yang Muslim mau membuka mata, baca dong sejarah. Semua penakluk tanah Palestina yang dari luar Israel memenuhi semua ukuran teman-teman. Semuanya lahir normal, punya istri banyak, punya anak, mati normal. Dan semuanya juga pemimpin agama. Jadi dengan ukuran yang teman-teman pakai, teman-teman gak bisa berkata bahwa nabi yang seperti Musa adalah Muhammad. Karena Muhammad bukan satu-satunya orang yang memenuhi semua ukuran yang teman-teman pakai. Bahkan kalau teman-teman mau jujur, Muhammad tidak cocok untuk dikatakan sebagai nabi seperti Musa dengan ukuran yang teman-teman pakai sendiri. Dari kelahiran, orang tua Musa masih hidup sampai Musa dewasa. Orang tua Muhammad sudah mati ketika Muhammad masih kecil. Musa punya anak-anak lelaki. Muhammad tidak punya anak lelaki. Musa mati tenang pada usia 120 tahun. Muhammad mati menderita dengan urat terputus pada usia 62 tahun. Jadi apakah Muhammad adalah nabi seperti Musa berdasarkan ukuran yang teman-teman Muslim pakai sendiri? Enggak. Gini guys, saya terus terang aja ya. Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab. Muhammad bahkan gak lewat untuk masuk dalam hitungan nabi di dalam Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengutus Muhammad. Tuhan yang ada di dalam Al-Quran bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi apakah ada dua Tuhan? Iya betul, ada dua Tuhan. Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran adalah dua Tuhan yang berbeda. Tuhan yang ada di dalam Alkitab namanya Yahweh. Tuhan yang di dalam Al-Quran punya 99 nama dan tidak satu pun dari 99 nama itu adalah Yahweh. Musa adalah orang Israel. Tuhannya Musa bernama Yahweh, bukan Allah. Musa tidak mengenal Tuhan yang bernama Allah. Allah yang ada di dalam Al-Quran hanya dewanya orang Arab. Hanya dewa asing di mata orang Israel. Alkitab tidak bernubuat tentang nabi yang bernama Muhammad. Nubuat tentang nabi yang bernama Ahmad tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran keluar dari mulut siapa? Dari mulut Muhammad. Jadi siapa yang ngomong bahwa ada nubuat tentang Nabi Muhammad? Ya Muhammad sendiri. Kalau mau self-claim seperti itu, saya juga bisa. Oh, Musa dan Muhammad bernubuat tentang channel YouTube tanpa ragi. Buktinya mana? Oh, Alkitab dan Al-Quran yang sekarang sudah dipalsukan oleh umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang aslinya ada tulisan channel YouTube tanpa ragi. Musa, Isa, dan Muhammad adalah subscribernya channel YouTube tanpa ragi di surga. Menggelikan gak self-claim seperti itu? Kalau menurut teman-teman yang Muslim self-claim seperti itu menggelikan, ya itulah yang kalian lakukan dengan berkata bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Paham ya? Jadi sekali lagi, Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan self-claim yang teman-teman lakukan sangat menggelikan. Kalau teman-teman berkata bahwa Alkitab yang sekarang sudah palsu, teman-teman berkata bahwa Muhammad adalah nabi palsu yang dijanjikan oleh kitab palsu. Oke?
Clear ya? Muhammad bukan nabi yang dijanjikan di dalam Ulangan 18:18 menurut ukuran teman-teman muslim sendiri. Nah, sekarang kita lanjut pakai ukuran teman-teman yang Kristen ya. Biasanya teman-teman yang Kristen berkata bahwa Yesus adalah nabi seperti Musa berdasarkan perkataan Petrus di Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, teman-teman ada yang lihat gak nama Yesus di situ? Kok saya nggak ngeliat ya? Yuk kita baca full apa sih yang sebenarnya Petrus katakan. Sebelum kita baca, saya berharap teman-teman maklum kalau pada pembacaan ini saya membuang kata Tuhan dan Allah. Saya menggunakan kata penguasa dan dewa. Kalau teman-teman bingung kenapa saya menggunakan kata penguasa dan dewa, silakan nonton video ini dulu ya. Dan kata hamba yang ada di dalam Kisah Para Rasul 3 berasal dari kata Yunani paida. Secara literal, paida artinya adalah bujang, bocah yang belum menikah, bukan hamba. Bahasa Inggrisnya seharusnya adalah boy, bukan servant. Oke? Yuk sekarang kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 12-26. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Dewanya Abraham, Ishak dan Yakub, dewanya nenek moyang kita, telah memuliakan bujangnya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi dewa telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, dewa telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Agar penguasa mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan dewa dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, penguasa dewata akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan dewa dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama, dewa membangkitkan bujangnya dan mengutusnya kepadamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.
Nah, teman-teman udah bisa paham belum apa maksudnya Petrus mengutip nabi yang seperti Musa? Masih bingung ya? Di situ teman-teman lihat ada kata Mesias, ada kata Kristus, dan ada kata nabi kan? Teman-teman lihat nama Yesus dan nama Samuel kan? Coba sekarang pikir benar-benar. Kalau kita hidup di zaman Samuel, apakah Samuel adalah seorang nabi yang seperti Musa di dalam Ulangan 18:18? Iya guys. Hanya dengan datangnya Samuel aja, nubuat Ulangan 18:18 itu sebenarnya sudah ditepati. Dan itu yang dijelaskan oleh Petrus. Dan nabi-nabi setelah Samuel, seperti Elia, Yunus, dan lain-lainnya, adalah seorang nabi seperti Musa juga pada zamannya. Dan mereka semua ngapain? Mereka semua bernubuat tentang kedatangan Mesias. Sampai di sini udah paham belum? Yesus bukan nabi yang dijanjikan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Teman-teman yang Muslim nggak tahu bahwa yang dijanjikan itu bukan sekedar nabi, tetapi Mesias. Apakah teman-teman yang Kristen juga masih nggak tahu bahwa yang dijanjikan itu adalah Mesias, bukan nabi? Sampai di sini teman-teman yang Kristen udah bisa paham belum? Jadi nabi yang seperti Musa itu bukan Muhammad dan juga bukan Yesus. Banyak seorang nabi yang seperti Musa di Israel. Dan mereka semua seperti Musa bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias, kedatangan Al-Masih. Apa itu Sang Mesias atau Al-Masih? Sang Mesias adalah Tuhan itu sendiri, Yahweh itu sendiri, Raja yang mengatasi segala Allah. Yuk kita baca Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sampai di sini udah bisa paham belum? Yang Tuhan janjikan untuk semua umat manusia bukan cuma seorang nabi, tapi Mesias. Tuhan itu sendiri yang mau datang. Nah, dulu saya pernah berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah malaikat dalam rupa manusia. Dan sekarang saya akan jelaskan apa yang saya katakan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi seperti Musa yang terakhir dan terbesar. Karena Yohanes Pembaptis bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang malaikat. Kata siapa Yohanes Pembaptis adalah malaikat? Kata Yesus. Yuk sekarang kita baca Matius 11 ayat 10 Alkitab terjemahan Lai. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan menyiapkan jalanmu di hadapanmu. Teman-teman lihat kata utusan ya di situ. Yuk sekarang kita baca Matius 11 ayat 10 dalam bahasa aslinya. Hautos estin periho gegraptai, ido ego apostelo, ton angelon, mo pro prosopouso, hos katas keuasei. Teman-teman lihat ada kata angelon di situ. Itu adalah kata aslinya yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 10. Supaya teman-teman puas, yuk kita baca ayat yang dikutip Yesus. Maleaki 3 ayat 1 di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Hineni soleka maleaki. Lihat gak ada kata maleaki di situ? Kata malaikat yang kita pakai adalah kata serapan yang berasal dari kata Ibrani maleaki. Ini adalah kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya Ibrani. Maleaki, malaikat. Dan kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani adalah angelon, angel.
Masih bingung ya? Coba sekarang saya mau nanya kamu. Menurut kamu apa sih artinya kata nabi dan malaikat? Nabi adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Ibrani navi. Nabi bernubuat. Bahasa Yunaninya nabi adalah profetes. Profetes berprofeteia. Kata dasar profetes adalah pro dan femi. Pro adalah sebelumnya. Femi adalah pernyataan atau perkataan. Jadi profemi artinya menyatakan sebelum terjadi. Meramal. Jadi nabi secara literal artinya adalah peramal. Pertanyaan apakah Muhammad adalah nabi artinya sama dengan bertanya apakah Muhammad adalah peramal. Satu-satunya ramalan Muhammad yang sungguh terjadi adalah Al-Quran surah 69 ayat 44-46. Dan sekiranya dia dalam kurung Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas dalam kurung nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Buktinya hal ini terjadi ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari nomor 4428 yang berkata bahwa sebelum Muhammad meninggal, dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong. Jadi apakah Muhammad adalah seorang nabi? Ya, Muhammad sih mati dengan pembuluh jantung terpotong sesuai dengan apa yang dia ramalkan kalau dia mengarang Al-Quran ya. Dan yang jelas, Muhammad bukanlah nabinya Yahweh. Bukan nabi Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke? Nah, malaikat atau angelos itu secara literal artinya bukan utusan, tapi pembawa kabar. Jadi gini, nabi memberitahukan apa yang belum terjadi. Malaikat memberitahukan apa yang sudah terjadi. Jadi kalau kamu baca kata malaikat di dalam Alkitab, jangan berpikir tentang makhluk bersayap seperti yang ada di komik-komik. Karena malaikat di dalam Alkitab bukan makhluk, tapi pekerjaan. Kalau kamu nonton TV, kamu lihat ramalan cuaca untuk besok, yang kamu lihat adalah nabi yang bernubuat tentang cuaca besok. Kalau kamu nonton berita apa yang baru saja terjadi, yang kamu lihat itu adalah malaikat, pembawa berita. Kapan Yohanes menjadi nabi? Ketika dia meramalkan tentang kedatangan Mesias. Kapan Yohanes menjadi malaikat? Ketika dia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita semua.